Halo, halo. Saya bareng Mas Heri Dono. Ini di studionya, Studio Kalahan di Jogja Barat. Persisnya di mana ini, Mas? Ini di Gamping, di Ambar Ketawang. Ambar Ketawang. Nah, saya ingin ngobrol dengan Mas Heri seputar banyak hal tentang keseniannya Mas Heri, dan saya ngobrol tapi out frame ya. Ya, silakan. Oke. Mas Heri, bisa cerita nih, kira-kira ini ruangan dirancang untuk apa dan isinya apa, dan kenangan apa saja yang ada di ruangan baca ini? Ya, jadi di Studio Kalahan ini, ruang arsip ini mengumpulkan data-data mulai dari tahun 79 sampai hari ini. Jadi di dalamnya ada surat-surat semasa kuliah dulu, koresponden dengan orang tua saya gitu, kemudian juga koresponden dengan beberapa institusi di Jepang, di Australia, di Belanda, dan di beberapa negara lain gitu. Jadi ketika akan ada event gitu, kita juga mengumpulkan arsip-arsip korespondensi lewat surat-surat. Tetapi juga ketika ada email, kita juga mengcopy data-data yang ada di faksimil, sehingga proses ketika acara akan berlangsung itu kita punya data-datanya gitu. Jadi tidak hanya katalog, tapi juga proses negosiasi maupun penyerahan proposal dan sketsa-sketsa yang saya kira pengarsipan itu menjadi satu yang otentik untuk kita bisa lihat bahwa satu event yang dibuat itu tidak semuanya lancar-lancar saja gitu, karena perlu proses negosiasi untuk semacam hak dan kewajiban dari penyelenggara dan juga dari seniman gitu. Ya, arsip ini yang dikumpulkan, kalau Mas Heri ingat paling tua yang umur berapa? Tahun berapa ini? Iya, yang paling tua itu sebetulnya ada di tahun 79 ya, itu ketika umur 19 tahun. Satu pameran ketika saya masih di sekolah menengah atas itu kita pameran grup di sekolah SD di Jakarta itu, di tempatnya di Rasela gitu, karena dulu ada band Rasela gitu, band seangkatan mungkin semacam Trencem, Plus Plus dan lain-lain gitu. Tapi Rasela itu singkatan dari Raja Wali Selatan gitu. Jadi tempat kalau di sana ada satu tempat namanya Art One itu, ya paling saya cuma 5 menit dari situ. Oh, Galeri Art One. Galeri Art One atau Art One Museum itu ya. Art One Museum itu cuma di 5 menit jalan kaki gitu. Oke. Arsip sendiri bagi perjalanan kreatif Mas Heri sebagai seniman seberapa penting? Saya kira sangat penting sekali, karena kita bisa mempelajari trajektori dari atau irisan-irisan kreatif yang kita buat itu tidak menjadi sesuatu yang masuk ke wilayah ekspresi, tapi ke wilayah kreativitas gitu ya kan. Karena ekspresi itu bisa menjebak orang ketika mendapatkan satu gaya atau satu style, kemudian tidak ada keberanian untuk membuat penjelajahan ke tempat-tempat lain gitu. Jadi arsip itu bisa terus diaktualisasi, karena arsip selama seniman masih hidup ya, dia itu bergulir untuk membaca fenomena-fenomena paling mutakhir gitu ya. Jadi bukan mempertahankan semacam ada yang bilang the golden age apa segala macam, tapi bagi seniman itu masa keemasan itu bisa dibilang tidak begitu penting gitu, tapi trajektori dari karya-karya puncak di periode tertentu dia juga bisa digugurkan dengan konsep-konsep terbarukan gitu. Jadi kita punya kesimpulan bahwa seni atau sains itu bukan kitab suci, jadi dia harus bisa terbantahkan, dan ketika itu terbantahkan kita merasa bahagia gitu, karena ketika karya itu terbantah kita melihat bahwa ada teori-teori baru yang muncul di dalam perkembangan seni rupa misalnya. Secara praksis atau secara praktek gitu,
Mas Heri pernah nggak mengalami problem pada soal kreatif ketika pameran dan kemudian arsip menjadi bagian penting ketika dalam laku kreatifnya itu? Iya, ketika karya dipamerkan itu sebetulnya saya atau seniman itu sudah mempertanyakan kembali persoalan-persoalan kreativitas yang ditampilkan, karena kebahagiaan seniman sebetulnya berada di dalam studio ya, tanpa tepuk tangan, yaitu di dalam keheningan, kesunyian. Di situ lompatan-lompatan ide atau lompatan-lompatan kreatif itu saya kira penting sekali gitu. Ketika dipamerkan itu seniman sebetulnya sudah akan masuk ke wilayah-wilayah baru lagi gitu. Jadi ketika orang itu menonton karya yang dipamerkan, sebenarnya seniman di dalam studionya sudah mencoba untuk memikirkan kembali apa yang disebut estetika atau pengertian seni di mana di dalam periode-periode yang kemajuan teknologi dan sains itu juga perlu diikuti perkembangannya ya, karena dalam sejarah seni itu semua terkait dengan apa-apa yang ada dalam kemajuan teknologi dan sains gitu. Jadi di dalam seni modern barat kalau kita mempelajari tentang perkembangan, artinya ketika kita mempelajari seni modern barat, kita mempelajari seniman-seniman atau kreativitas yang ada di barat gitu ya. Kita sebagai orang yang membaca sejarah mereka gitu ya. Di dalam sejarah mereka itu banyak sekali perkembangan teknologi dan juga sains gitu ya, yang mempengaruhi isme-isme yang ada di dalam seni modern. Jadi misalnya ketika ada impresionisme itu, ketika bola lampu ditemukan, ketika revolusi industri yang pertama ditemukan mesin uap dan lain-lain, itu mempengaruhi konsep-konsep seni tentang cahaya dan lain-lain. Kemudian ada seni abstrak, kemudian ada optical art atau pop art dan lain-lain. Itu perkembangannya memang dipengaruhi oleh ditemukan mesin-mesin baru dan juga sains. Sementara kita di sini sangat kaya dengan kebudayaan dan tradisi yang sebetulnya dia lebih tua dari seni modern yang ada di barat. Itu yang menjadi sumber inspirasi ataupun pemikiran yang bisa diaktualisasikan dengan kekinian gitu. Mas Heri, Ya. ini Kalahan, ini sebetulnya Anda posisikan sebagai studio, ruang seni atau art space, galeri atau museum atau apa? Iya, sebetulnya studio kalian ini ruang laboratorium ya, itu di mana ini merupakan studio gitu. Pengertian studio itu tempat yang awal itu kan, pengertian studio kan tempat memproduksi karya seni gitu. Tapi di sini dia punya nilai-nilai baru, kita sebut sebagai tempat memproduksi pemikiran baru gitu. Jadi pemikiran baru itu nggak bisa tunggal, dia harus interaktif dengan kegiatan-kegiatan seni yang berkembang. Bagaimana membuat pembacaan seni yang berkembang. Jadi di sini sering ada pameran dari seniman, perorangan maupun grup, di mana sebetulnya posisinya ini bukan galeri gitu, tidak dalam bentuk komersialisasi, tapi lebih kepada penawaran wacana-wacana estetika atau filsafat atau bentuk-bentuk baru dari seni, baik itu sastra, baik itu seni rupa maupun seni pertunjukan gitu ya. Itu di sini tempat kita mengolah dan juga mempertanyakan konten-konten dari apa yang ditawarkan oleh seniman gitu. Jadi di sini kita lebih pada bisnis intelektualitas daripada market yang yang logikanya berbeda gitu dengan logika wacana gitu. Nah, ini menarik. Di Jogja kan sebetulnya sudah ada sekian banyak art space, galeri atau ruang seni gitu. Mas Heri Dono mengisi salah satu celah dari kebutuhan
ruang seni di Jogja. Apa yang lebih spesifik lagi yang bisa Anda terangkan lebih jauh lagi tentang Kalahan ini? Ya, kita melihat bahwa Kalahan salah satu kantung budaya ya. Di situ kehidupan, kebudayaan, tradisi gitu ya, dalam arti yang luas. Kalau saya datang ke Jogja dulu itu karena dianggap bahwa Jogja adalah parameter ya dari seni rupa Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat kembali gitu elemen vital dari yang disebut sebagai parameter atau barometer seni rupa Indonesia itu apakah masuk ke wilayah market atau ke wilayah wacana gitu, karena para budayawan gitu yang sangat subur waktu saya datang di sini itu juga semakin tereduksi gitu oleh kekuatan market ya. Itu karena itu Kalahan mencoba untuk menjadi salah satu wilayah di mana kita bisa mengolah atau memberikan sinyal-sinyal baru dari perkembangan seni rupa dunia dan juga seni rupa yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sementara kalau Anda punya pengalaman ke luar, ke barat gitu kan, sebetulnya ada banyak contoh-contoh yang menarik tentang ruang seni atau art space gitu. Sebetulnya kalau karakter art space di Eropa katakanlah atau di barat itu pas nggak dengan karakter di Indonesia, atau sebaiknya apa yang perlu dikembangkan art space di Indonesia khususnya di Jogja? Iya, kalau saya lihat sih memang kalau di di luar Indonesia, misalnya di Eropa sendiri juga terbagi pada Eropa Timur atau Eropa Barat gitu ya. Kemudian di belahan tempat lain di Australia itu memang art space itu berbeda karakternya gitu. Cuma kalau saya lihat di Indonesia itu antara seni dan budaya itu tidak terbelah tegas gitu ya. Dia menjadi satu kesatuan antara kehidupan, kebudayaan, seni, masyarakat berinteraksi dengan seni, masyarakat juga terlibat tidak hanya sebagai penonton gitu ya, tapi partisipatif ya. Itu semua seni dihormati di sini gitu. Jadi tidak ada istilah seni yang kampungan atau apa gitu. Di sini semuanya bersifat egaliter, semua seniman dari luar Jogja itu diterima sebagai seniman Jogja gitu, dan banyak sekali kontribusinya gitu ya. Itu yang spirit seperti itu saya kira sekarang ini kan mulai ada agak sporadis ya, itu kekuatan-kekuatannya itu. Kalau dulu sebelum ada media sosial kan kita selalu berinteraksi secara langsung ya, ketika bulan purnama, kemudian dari kelompok-kelompok seniman baik dari disiplin ilmu seni yang berbeda itu saling berkumpul, baca puisi bersama, membuat pemikiran-pemikiran baru, karena juga di situ ada notulen ya yang menulis catatan tentang diskusi-diskusinya, jurnal-jurnal yang fotokopian gitu, itu juga diperjuangkan gitu. Sekarang itu semuanya sporadis, itu mungkin ada kelebihan dari adanya gadget ya, media sosial, tapi juga ada kekurangannya ketika pertemuan-pertemuan para seniman, para budayawan itu yang itu akan menghasilkan konsep-konsep yang tegas ya. Mungkin kalau tahun 75 itu ada gerakan seni rupa baru Indonesia gitu, kita sampai sekarang pun tidak ada gerakan-gerakan seni yang terbarukan karena nggak ada kebersamaan itu. Artinya kita boleh bekerja secara individual, tapi dalam pemikiran-pemikiran yang luas dalam strategi diplomasi kebudayaan lokal atau global itu kita perlu turun ke bawah untuk melihat kejelasan pembacaan terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Itu yang saya lihat kekurangannya di situ. Ya. Tapi setelah GSRB yang kita tampaknya cukup memberikan posisi atau porsi yang besar, sehingga GSRB seperti mitologi gitu, mitos gitu ya. Sebetulnya kan ada juga gerakan yang lain tahun 90-an, ada Binal Jogja, Mas Heri Dono termasuk ada di dalamnya, yang membuat semacam gerakan artistik atau gerakan estetika seperti itu juga penting. Itu sebetulnya momentumnya pas karena secara sosial dan politik mendukung,
dan sekarang hal seperti itu tidak ada pada kurun 2000-an ini? Saya kira kita tidak membaca celah apa yang ada di wilayah global ya, tentang perang di mana-mana ya, tentang perang dagang maupun perang fisik ya, itu di antara misalnya di di Rusia Ukraina, terus menunjukkan invasi Israel di Palestina gitu ya. Kemudian juga ada beberapa isu-isu tentang Monsanto yang mengelola artificial DNA dari tumbuhan asli gitu ya. Itu fenomena-fenomena global, itu celah di mana kita bisa masuk ke satu eksperimentasi seni yang terhubung dengan celah globalnya gitu, sehingga pembacaan eksperimentasi seni yang diciptakan itu masuk ke wilayah global dan kita bisa masuk ke berbeda misalnya dengan gerakan seni baru yang tidak terbaca karena tidak ada pembacaan celah dari celah globalnya waktu tahun 75 itu, sehingga pembacaan GSRB itu cuma terbaca di Indonesia gitu. Dia tidak masuk ke celah-celah global di mana eksperimentasi maupun pemikiran itu tidak terlibat gitu dalam persoalan-persoalan yang bisa dibaca secara universal oleh setiap manusia di muka bumi ini. Mas Heri, oke, gerakan seni mungkin sudah mengendur, bahkan mungkin nyaris nggak ada lagi gitu di Indonesia ya. Tapi sisi yang lain, event seni yang luar biasa begitu banyak dan luar biasa, ada beberapa yang penting gitu. Katakanlah sebut saja event-event yang orientasinya ke wacana seperti Biennale di Jogja, di Jakarta, di Indonesia ada lah beberapa Biennale. Kemudian ada art fair atau art fair yang mungkin dibumikan dengan versi Indonesia seperti Arjok dan yang lain-lain. Itu sebetulnya bagian dari situasi yang memang kemudian menghilangkan gerakan seni, atau gerakan seni memang kemudian lebur dalam pola-pola seperti itu karena sebetulnya di dalamnya ada pencapaian-pencapaian artistik tertentu. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya di lahirnya itu ya, mungkin pada waktu itu bukan Biennale tapi Paris Salon ya, 1863 itu ya. Di situ para juri itu masih konservatif untuk menentukan mana karya yang baik, mana yang bukan ya. Tapi justru yang karya-karya yang ditolak itu yang menjadi patokan-patokan apa yang kita sebut sebagai Biennale ya. Mereka Salon de Refuses itu adalah seniman-seniman yang karya-karya yang ditolak ya itu. Jadi artinya bahwa setiap Biennale itu akan menghasilkan formula-formula baru, bahkan teori-teori estetika baru ya, yang ada keberanian dari seniman untuk berani untuk ditolak gitu ya. Itu dia tidak lagi mengacu pada market misalnya, tapi lebih kepada diskursus yang disebut sebagai karya seni rupa atau karya seni pada umumnya gitu. Jadi di sini kalau kita punya kesadaran bahwa sebetulnya seni itu cuma katalisator dari berbagai ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan titik puncaknya adalah karya seni, tapi bahwa karya seni terhubung dengan perkembangan lain dari hal-hal di luar seni, dan keberanian seniman adalah bereksperimentasi dan juga punya keberanian untuk tidak diakui karyanya sebagai apakah itu seni atau bukan seni ya. Itu saya kira Biennale itu akan melahirkan tokoh-tokoh yang punya keberanian untuk menerjang estetika yang sudah konservatif atau yang sudah dibakukan sebagai estetika yang adiluhung gitu. Jadi wacana-wacana Biennale saya kira itu akan berbeda dengan estetika yang ada di art fair gitu ya. Gitu. Bukannya art fair kemudian menjadi acuan untuk estetika yang ada di Biennale, justru dia lebih tinggi nilainya gitu, karena Biennale itu yang diundang seniman, dan seniman itu masuk ke forum-forum untuk menyajikan dan mempertanggungjawabkan pemikiran-pemikirannya di dalam
seni. Kalau art fair itu ya senimannya boleh datang boleh enggak, karena itu lebih ke trading ya, itu bahwa walaupun art fair internasional dia tetap trading gitu, bukan di biennale. Yang kita harapkan adalah misalnya seniman-seniman itu masuk ke biennale untuk melihat fenomena global dan memposisikan diri dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin punya nilai kearifan lokal dan lokal genius, atau pemikiran yang tidak terlalaikan oleh apa yang disebut global gitu. Mas Heri, kalau melihat perjalanan seni rupa Mas Heri hari ini, nggak adil kalau mengabaikan perjalanan Mas Heri yang sudah sekian puluh tahun. Anda bisa cerita secara kronologis lah, singkat padat, seperti apa sih perjalanan kreatif Mas Heri, terutama sisi konsep dan visual, seperti apa? Iya, jadi waktu saya kuliah di jurusan seni lukis itu di ASRI ya, di tahun 80-an itu sebetulnya terkorelasi dengan ketika saya punya background untuk waktu belajar di sekolah menengah atas itu di ilmu pasti alam gitu ya, jadi mempelajari persoalan sains gitu. Nah, ketika saya masuk di jurusan seni lukis itu saya sebetulnya menggunakan konsep seni lukis sebagai media komunikasi visual ya, berkomunikasi dengan sifatnya pictorial ya, sifatnya bukan teks gitu. Jadi ketika ada mata kuliah sketsa kan, itu di situ ada sketsa yang untuk bikin rencana-rencana lukisan gitu ya, tapi juga sketsa sebagai rancangan itu bisa untuk bentuk seni yang lain gitu, tidak hanya lukisan. Jadi semacam seorang arsitek juga akan membuat sketsa-sketsa tentang ruangan dalam ataupun luar dengan karakter bangunan itu akan dijadikan apa gitu ya. Itu sangat penting untuk membangun karakter dari bangunan yang dibuat oleh para arsitek secara psikologis maupun secara bentuk. Jadi ketika saya kuliah itu saya juga membuat sketsa-sketsa tentang misalnya air gitu ya. Saya bikin akuarium art waktu tahun 84 gitu. Jadi membicarakan air sebagai air yang berdaulat, bukan air untuk pencampuran cat air atau akrilik, tapi lebih kepada memberi kontainer akuarium yang tidak harus ada ikan di dalamnya, dan lebih pada konsep-konsep dari apa yang dibuat oleh misalnya ilmu pesawat dari Isaac Newton atau Archimedes dan lain-lain gitu. Jadi kesadaran bahwa seni adalah ada hubungan dengan keberkembangan sains dan teknologi. Nah, di situ saya mencoba untuk mengekspresikan sesuatu dengan kreativitas yang belum tentu harus di wilayah-wilayah seni rupa gitu. Karena seperti misalnya Wassily Kandinsky itu juga memasukkan konsep-konsep disiplin musik di dalam seni lukisnya ya, tentang irama, tentang spontanitas, tentang improvisasi yang sebelumnya belum ada di konsep-konsep seni lukis gitu. Jadi konsep-konsep gestalt misalnya tentang optikal mata melihat ruang, tentang bentuk, tentang garis dan lain-lain, saya kira juga menarik dengan adanya konsep-konsep yang ada di mandala gitu. Mandala, perspektif mandala, di mana konsep-konsep perspektif mandala itu hampir mirip dengan misalnya apa yang diajarkan oleh Lao Tse tentang Taoisme gitu, bahwa unsur air, udara, api dan tanah itu ada di dalam kehidupan, dan itu adalah subject matter gitu, jadi bukan objek. Nah, sementara kolonialisme itu muncul ketika ada konsep subjek objek, dan seniman dianggap sebagai tokoh sentral untuk melihat di luar dirinya adalah sebagai objek. Nah, sistem-sistem penjajahan itu terjadi karena ada konsep jarak antara sesuatu yang tidak dihormati dan sesuatu yang menentukan gitu, manusia yang menentukan. Jadi padahal di dalam kebudayaan Asia itu kita cuma bagian dari alam semesta gitu, bukan menjadi sentral
jadi semacam apa, antroposen dari yang menentukan keadaan dunia harus seperti yang diimpikan oleh manusia, bahwa di luar itu pohon-pohon dan lain-lain itu seperti tidak punya intelektualitas gitu. Dan di sini kita melihat bahwa apa yang disebut sebagai animisme itu suatu pemikiran yang futuristik gitu, bahwa setiap benda memiliki energi gitu ya. Kalau kita lihat robot Aida, robot Sophia, mereka terdiri dari elemen-elemen material yang bisa berkomunikasi juga dengan manusia gitu. Bisa berekspresi juga, bisa membuat karya seni juga misalnya. Tetapi ketika tahun-tahun 80-an membicarakan animisme itu seperti kita itu seperti tahayul dan seperti superstitious dan primitif gitu. Padahal pemikiran animisme itu bicara soal energi di tiap-tiap benda gitu. Karena tahun-tahun itu ada seorang komposer namanya Lady Polanski itu dari Amerika itu ngasih pinjam saya itu waktu itu micromic gitu. Micromic taruh di batu itu pasti ada suara dari situ. Taruh di kayu ada suara. Artinya setiap benda itu memiliki energi secara ilmiah, bukan terus pakai dupa terus dia mengeluarkan suara goib gitu, bukan goib, tapi justru dia itu keilmiahan yang kita anggap itu kuno gitu. Jadi orang yang ada di bawah pohon beringin gitu ya, karena oksigennya banyak gitu, itu kemudian wah itu katanya setan penemunya banyak sekali di situ. Padahal secara ekologis dia lebih mendatangkan air gitu ke tanah gitu. Beda sama kelapa sawit misalnya yang menyerap air dari semuanya gitu ya. Tapi kalau pohon-pohon beringin itu justru mendatangkan air dia. Jadi konsep-konsep ilmiah itu kemudian dibaca secara mistis. Kemudian konsep animisme dan animasi yang saya buat pada tahun 80-an itu dianggap nonsens bahkan oleh Kementerian Pedanka waktu itu, oleh Pak Kusnadi. Proposal saya dikembalikan lagi dari Pedanka karena ini nggak masuk di akal katanya gitu. Tapi menurut saya nggak apa-apa itu. Yang penting dia minta saya kasih proposal karya saya kasih, dan saya bilang dalam film kartun itu nggak ada yang mati, itu semua bisa hidup ya. Jatuh dari lantai tinggi itu tetap hidup, setetes air bisa tersenyum, dan itu anak kecil nonton kartun itu bagi mereka itu tidak dianggap aneh gitu. Tapi ketika ngomong bahwa pohon ini mendatangkan oksigen ini dan lain-lain, itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang masa lalu dan primitif ya. Jadi eksperimen pertama itu saya membagi dua gitu, tugas-tugas kuliah itu melukis ya. Secara inovatif saya mencoba mencari konsep-konsep yang tidak harus gaya itu harus ikut seperti gaya para senior gitu ya. Entah itu gayanya Pak Widayat, Pak Nyoman Gunarso atau Pak Fajar Sidik gitu, enggak. Tapi di situ kebetulan saya baca buku untuk sekolah dasar tentang emphasis art itu, tentang penekanan seni. Dan di situ disebutkan bahwa kalau ada dua bidang yang berbeda, otomatis dia menghasilkan garis gitu. Jadi waktu itu saya pakai sikat gigi, melukisnya itu pakai spray, dan nggak ada garisnya karena garis itu sudah otomatis terbentuk dengan dua bidang yang berbeda. Dan oleh para dosen dianggap ini nggak bertenaga lukisannya gitu. Lukisan ini tidak brushstroke-nya itu nggak Jogja banget lah gitu. Nah, tapi kan waktu itu saya kasih referensi karya-karya Andy Warhol itu juga goresannya juga Andy Warhol nggak, karena dengan cetak saring ya, dengan si screen itu kan dia tidak perlu membuat goresan-goresan yang seperti lukisan Pak Afan. Ekspresif ya. Iya, artinya Henry Matisse pun juga goresannya putus-putus dan tipis gitu. Apakah kemudian itu tidak dianggap estetik? Joan Miro misalnya, Paul Klee gitu ya. Tapi ketika dikasih referensi baru, oh berarti mungkin benar gitu, cuma gitu. Walaupun dapat C ya itu. Ya. Nah, perjalanan kreatif Mas Heri
berikut konsepnya seperti itu. Oke, tadi cerita ada halangan juga, dalam tanda kutip halangan pertentangan atau apa semacam kontestasi di internal di akademik ya. Ternyata memang ada problem gitu kan, soal kebebasan, soal keluasan cara berpikir barangkali itu juga punya pengaruh. Nah, ketika Mas Heri mulai menembus ke apa ke luar, katakanlah di luar apa kampung, luar kampus, luar luar negeri gitu di Mansa dan diterima, itu sebetulnya strategi apa yang dibangun? Iya, sebenarnya juga ada unsur-unsur faktor-faktor X ya. Waktu itu kan saya ketemu dengan Dr. Urs Ramsayr ya, yang etnolog yang menulis buku tentang seni dan kebudayaan Bali gitu ya. Saya ketemu di ISE di tempatnya rumahnya Walter Spies ya. Waktu itu Cokorda Gede Dangin punya rumah di atas itu di ISE itu, dan kebetulan kakaknya Dr. Urs Ramsayr itu dia itu kepala sekolah atau direktur dari Rumah Yatim Piatu di Basel. Jadi saya tinggal di Rumah Yatim Piatu itu selama 6 bulan sambil bikin workshop sama anak-anak seni. Terus saya membuat link dengan beberapa seniman lokal di Basel waktu itu. Jadi hampir pameran-pameran saya di awal tahun, ya sebenarnya di sebelum tahun 90-an, tapi kan karya seninya yang dipamerkan ya. Misalnya di museum etnologi ya itu. Jadi hampir rata-rata di awal-awal itu sampai awal 90-an itu di museum etnologi di luar negeri, karena di sana itu dalam diplomasi politik pun atau kebudayaan itu hampir nggak tahu di mana letak Indonesia gitu. Mereka selalu tanya di sebelah mananya Indochina, selalu gitu. Artinya mereka tahu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Nias, Pulau Bali, ya, Kalimantan, Sulawesi tahu, tapi mereka tidak diterangkan bahwa itu adalah bagian dari Indonesia gitu. Jadi secara politik di Eropa itu pada waktu awal 90-an semacam menutupi eksistensi Indonesia. Yang diadakan adalah hal yang sifatnya etnis di Pulau Nias, misalnya masuk di program-program acara budaya gitu di sana. Selebihnya ya tentang keburukan-keburukan berita gitu ya, menjadi highlight di sana gitu. Jadi di sana saya mencoba untuk membangun semacam komunitas gitu. Jadi setiap saya ke satu negara saya membangun komunitas-komunitas, dan ketika saya kembali saya bisa tinggal dengan komunitas mereka, kemudian bisa melihat fenomena apa yang mereka rasakan di negara mereka, dan saya ikut untuk memberi pikiran-pikiran gitu ya. Bukan mengambil, tapi justru kita memberikan gitu ya. Misalnya di Swiss itu ada satu seniman, dia bikin karya yang konsepnya zen gitu ya. Tapi mentalitasnya tidak zen, mentalitasnya kapitalis banget gitu. Dia bikin kayak pekarangan, kemudian dikasih patung kuda, terus dia acara ritual, tapi mentalitas hidupnya itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran zen gitu. Dan itu saya membuat kritik-kritik ya di sana, tapi kemudian dia jadi ikut mensupport saya gitu untuk ini ya. Dan kita tahu bahwa di dalam perkembangan seni-seni kontemporer di luar gitu, peranan Nam June Paik gitu, karena dia juga dekat dengan Joseph Beuys, juga dengan John Cage gitu ya. Itu pemikiran-pemikiran, saya punya pemikiran bahwa seniman-seniman seperti itu juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Asia gitu. Bahkan Marina Abramovic itu juga saya pikir dia dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran spiritual Asia gitu. Bukan semua kita mengcopy mereka gitu, tapi saling terpengaruh, itu sesuatu yang alami gitu. Makanya saya membangun semacam komunitas dengan misalnya waktu itu kita putar slideshow gitu kan, bawa kaset VHS gitu kan. Waktu itu belum ada DVD, belum ada
teknologi terbarukan, tetapi dengan videonya dan lain-lain kita bisa menerangkan ke mereka bahwa kemajuan seni kontemporer berbeda dengan konsep kontemporer yang ada pada mereka gitu. Konsep di Indonesia, saya bilang, ketika seniman menyadari sepenuhnya dan mendalam tentang perkembangan seni modern di Barat, ketika seniman itu membuat kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat vital, itu menjadi kontemporer karya itu. Semakin salah semakin kontemporer. Jadi konsep kontemporer mereka berbeda dengan kita. Artinya ketika mereka mencoba menggabungkan disiplin ilmu seni satu dengan yang lain, konsep itu udah ada dalam tradisi kita. Ya, jadi dalam wayang misalnya itu kan ada musiknya, ada seni rupanya, ada sastranya, ada teater, semua disiplin seni ada di situ. Artinya bahwa konsep kontemporer nggak perlu lagi dibuat formulanya karena di dalam fondasi tradisi itu sudah ada. Itu yang karena kita tidak menyadari, kita malah justru malu kadang-kadang punya sumber pengetahuan seperti itu. Kita justru malu, apalagi kita menganggap bahwa apa-apa yang kita buat tuh dulunya dipengaruhi oleh apa ya, dan kita selalu bertanya gitu. Sekolah pulang dari luar negeri, Mas, sekarang yang lagi tren di luar tuh apa gitu. Terus saya bilang sama mereka, sekarang kita sedang dilihat oleh mereka, kita sedang membangun apa. Mereka sudah stagnan, mereka akan bertanya. Karena seniman-seniman di Barat itu seperti AWW, seperti Seigu Chang atau Subing atau Siota atau yang lain dari Asia itu sudah menjadi seniman Barat. Artinya seniman Barat itu tidak harus kulit putih lagi gitu. Inka Sanobare yang dari Nigeria, dia udah jadi orang Inggris misalnya. Banyak sekali seniman. Anish Kapoor ya, itu kita nggak menyadari bahwa apalagi yang Eropa Timur masuk ke Eropa Barat gitu ya, seperti Marina Abramovic atau Warhol ya. Andy Warhol, kemudian juga Victor Vasarely gitu kan. Jadi Eropa Timur pun sebetulnya juga terdiskriminasi oleh Eropa Baratnya gitu kan. Jadi Timur dan Barat itu kan di sini selalu dilihat dari geografi gitu. Bukan dari geopolitik gitu. Beda ya? Beda. Mereka melihat Amerika Latin itu sebagai Timur kan. Artinya Timur itu tidak harus dibilang Timur ya. Kanada mereka bilang itu Barat. Kalau kita bilangnya Utara kan itu. Australia juga mereka bilang Barat, padahal bagi kita Selatan kan. Tapi karena geopolitik, mereka masuk ke Barat gitu. Kita sering diskusi tentang Timur Barat, ternyata sampai di sana mereka nggak melihat kita sebagai Timur yang Timur yang geografis gitu. Tapi lebih ke geopolitik. Makanya ketika kita disebut sebagai Asia Tenggara, karena dilihat dari Eropa, kita juga bisa melihat Eropa sebagai semenanjung Asia gitu. Semenanjung Asia kecil gitu kan, karena dia nggak terpisahkan oleh laut gitu kan, kontinennya itu. Betul. Sementara Australia itu sebetulnya di timur, tapi dianggap barat gitu ya. Dianggap barat karena dia mungkin masuk di wilayah kapitalis, negara kapitalis, negara sosialis. Ya, itu pasti dianggap sebagai timur. Dan Eropa Timur otomatis memang dari dulu dianggap pro Rusia atau Korea Utara gitu. Atau sebagian orang Asia menyebut Australia adalah Asia Putih gitu. Asia Putih. Nah, menarik Mas. Sebetulnya dari sinilah saya harus menanyakan lebih jauh lagi, bagaimana Mas Heri kemudian bisa masuk ke fora internasional, ke fora global sebagai salah satu person penting masuk di event-event penting seperti Biennale, Triennale, bahkan event 4 tahunan lah ya di beberapa di Eropa. Itu strategi apalagi yang dipakai di situ bisa masuk ke situ? Ya, saya kira pertamanya kan kita masukin di wilayah wacana ya, misalnya program-program residensi misalnya, itu kita eksis karena kita hadir di wilayah itu dan gitu kan. Kita bukan hadir karena
hanya korespondensi surat menyurat atau waktu itu surat menyurat ya. Ya. Terus mengirim karya gitu, bukan. Tapi kita di sana masuk ke forum, dan kita di forum itu mencoba untuk membangun perspektif yang tidak harus ada pada perspektif yang mereka konvensi gitu. Kita punya keberanian untuk membangun satu konvensi, artinya ada orang ke luar negeri tapi dia mungkin sebagai orang yang orang yang hanya melihat-lihat ya, entah itu melihat-lihat museum atau bertemu dengan seniman di sana gitu. Tapi ada juga yang diundang itu karena diminta sebagai decision maker ya, sebagai orang yang memberikan perspektif lain dengan mereka gitu. Jadi saya sering diundang karena ada pemikiran saya yang bertolak belakang dengan mereka, tapi mereka terima karena dari segi sejarah, dari segi filsafat itu bagi mereka nggak ada filsafat seperti itu, tapi di sini bahwa seni adalah menyatu dengan budaya, menyatu dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Itu di dalam medan seni mereka itu hanya art lover yang ngomongin seni gitu ya. Baca buku art in Amerika isinya kebanyakan impresionisme gitu kan, mereka banyak mengkoleksi impresionisme. Artinya tidak semua seniman di Amerika pun tahu seni kontemporer gitu. Kita di sini kadang-kadang berpikir bahwa semua orang Amerika tahu tentang seni kontemporer, bahkan seniman Chuck Close itu seniman Amerika itu mereka nggak tahu. Tahun 2000 saya bikin artis stok tentang Chuck Close, mereka heran orang Indonesia kok bisa tahu Chuck Close kan gitu ya. Jadi saya menerangkan tentang seniman mereka di Amerika gitu, dan mereka menjadi surprise gitu, orang Indonesia kok ngomongin Chuck Close yang udah memakai teknologi pixel misalnya untuk hiperrealismenya gitu. Jadi di sini kita harus punya keberanian untuk dihargai gitu, bukan menjadi orang yang memakai referensi mereka dan menurut dengan referensi mereka. Justru referensinya kita baca, tapi kita melihat lagi dari sisi lain bahwa konsep-konsep itu tidak bisa diterima di sini gitu. Jadi seni-seni modern yang saya pelajari itu kita nggak bisa jadi seniman. Artinya bahwa untuk menjadi Vincent van Gogh di Indonesia akan sulit karena banyak orang baik di sini kan. Kita di rumah belum masak aja tetangga udah, Mas kalau mau makanan nih ada nih gitu. Van Gogh nggak mungkin bunuh diri lah gitu kalau kita tinggal di Indonesia. Namanya gunting kuping ya. Nggak mungkin gunting kuping. Terlalu banyak orang baik gitu. Artinya konsep DNA gotong royong itu udah begitu orang itu lahir langsung DNA gotong royongnya ada gitu. Itu nggak ada di sana. Jadi waktu saya di Hongaria kemarin saya bantu-bantu mahasiswa gitu. Begitu saya mau pameran tunggal nggak ada set mahasiswa yang bantuin saya. Karena memang nggak ada konsep gotong royong. Dia makan roti terus temennya nggak makan, nggak ada yang nawarin. Mas ini bagi dua rotinya gitu. Egosentrismenya kuat ya. Egosentris kuat. Jadi kadang-kadang dalam teori mereka mempelajari Zen Buddhism, meditasi gitu kan, yoga. Gitu. Tapi mentalitasnya kapitalistik. Gitu. Mas Heri, ya seniman itu ternyata tidak bisa berdiri di ruang kosong ya. Ada keterpengaruhan dari pihak lain, budaya lain, seniman lain. Mas Heri apa mengalami hal seperti itu? Ya, saya kira saya menganggap bahwa tidak ada dalam kehidupan itu kita tidak dipengaruhi siapa-siapa gitu ya. Tapi saya juga tidak mau dipengaruhi hanya misalnya oleh satu orang seniman saja gitu ya. Tapi justru dipengaruhi oleh banyak seniman dan banyak referensi dari pemikiran-pemikiran seniman gitu, di mana itu bisa menjadi acuan untuk mengaktualisasi diri di dalam kreativitas seni gitu. Misalnya di luar Indonesia itu ada seniman seperti John Cage atau Joseph Beuys, tapi mereka juga berteman dengan Nam June Paik yang dari Asia, sehingga pikiran-pikiran mereka
mempengaruhi pikiran Asia, spiritual Asia ke John Cage dan juga ke Joseph Beuys tentang perdukunan dan lain-lain. Dan saya kira karena Marina Abramovic itu adalah muridnya Joseph Beuys, saya kira pemikiran spiritualisme Marina Abramovic juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Asia selain dari Eropa Timur ya, itu tentang mistisisme dan lain-lain. Jadi saya juga tertarik untuk melihat pengaruh-pengaruh seniman-seniman yang ada ya, misalnya dari pemikiran ada bentuk-bentuk karya dari misalnya Paul Klee atau Johan Miro yang membuat karya-karya itu dengan goresan-goresan yang tidak harus misalnya dengan brush stroke yang luar biasa gitu ya. Seperti Andy Warhol juga dia tidak membuat garis yang kuat. Ini di awal-awal karya saya itu saya pakai sikat gigi gitu karya saya, karena saya membaca buku tentang emphasis art ya, tentang penekanan-penekanan dalam seni. Kemudian di situ disebutkan bahwa ketika ada dua bidang yang berbeda otomatis tercipta garis di dalamnya gitu. Kemudian dari pemikiran psikologi Gestalt gitu ya, tentang optikal mata melihat ruang atau bentuk atau garis. Kemudian dari pemikiran mandala gitu. Kita tahu bahwa di sini ada Candi Borobudur yang konsepnya adalah mandala, bahkan mandala yang 3 dimensi gitu, dengan adanya Kamadhatu, Rupadhatu dan Arupadhatu itu dia tidak mandala yang flat ya, dan di situ ada semacam kesadaran bahwa kita itu melihat bahwa dalam kreativitas seni itu tidak ada yang disebut objek gitu, semuanya adalah subjek. Jadi unsur-unsur air, api, tanah dan udara itu adalah hal-hal yang ada di jagat gede yang juga ada di dalam tubuh manusia, sehingga kita harus menghormati unsur-unsur itu sebagai subjek gitu, bukan sebagai objek. Nah, konsep-konsep di barat pun sampai hari ini disebutkan bahwa perempuan adalah object of beauty gitu, bukan subject of beauty. Jadi konsep kolonialisme itu juga berangkat dari konsep subjek dan objek. Jadi konsep mandala, konsep Gestalt ya itu, dan juga perkembangan seni kontemporer yaitu misalnya di Swiss itu ada Xiong Li yang memakai mekanikal seninya itu memakai mekanik gitu ya. Rebecca Hort misalnya itu, saya kira pengaruh-pengaruh tentang artificial intelligence saat ini gitu ya, tentang ChatGPT, tentang humanoid gitu, misalnya dari Boston Dynamics yang sudah membuat banyak serangga-serangga dari robot ya, yang dirobotkan. Kemudian Theo Jansen yang membuat kaki-kaki 1000, membuat creature di pinggir pantai gitu ya. Fenomena yang terjadi adalah ketika revolusi industri yang pertama itu unsur roda itu penting untuk membuat gear, untuk membuat adanya jam, adanya kendaraan dengan roda. Sekarang kembali ke kaki gitu. Jadi konsep kaki itu untuk di penjelajahan ke planet-planet di luar bumi itu roda itu tidak terpakai gitu, tapi lebih ke individual rodanya dan juga ke bentuk kaki. Jadi itu bisa memanjat, bisa ya, kalau roda itu ya kalau ada tempat tebing itu pasti turun dia. Jadi fenomena roda menjadi kaki itu menjadi penting di saat kontemporer sekarang ini gitu. Dan kita sebagai seniman juga harus mengikuti bahwa perkembangan manusia di muka bumi ini semua sudah dikelola dari luar angkasa, entah kita memakai Google Map atau memakai Instagram, memakai WhatsApp, semuanya dikelola dari satelit-satelit di atmosfer bumi ini. Jadi kita tidak lagi melihat langit itu sebagai yang eksotik, hanya bintang-bintang. Mungkin sudah ada lebih dari 1000 satelit di atas bumi kita gitu, dan itu menjadi sesuatu kenyataan yang harus kita hadapi gitu. Jadi pengaruh-pengaruh itu saya kira menjadi penting dalam kehidupan, bukan menghindar gitu. Jadi
Kalau kadang-kadang saya kalau apa mau ngomong di acara gitu, saya baca misalnya Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng, itu artinya bahwa bumi itu seperti bumi yang mekar abadi gitu. Itu artinya perubahan itu menjadi penting daripada sistem yang ada gitu. Karena sistem belum tentu kita menjamin apakah ada hujan ataukah ada bencana, itu sulit diprediksi gitu. Jadi kalau perubahan itu memang kenyataan yang ada gitu. Tapi dianggapnya itu kata-kata yang sudah kadaluarsa mungkin, atau yang terlalu mistik gitu. Padahal itu konsep awalnya perubahan gitu. Karena seniman lebih tertarik pada persoalan perubahan daripada sistem. Mas Heri, seberapa penting seniman itu memiliki masterpiece atau karya besar atau mahakarya, atau sebetulnya itu klaim dari publik terhadap karya seniman, atau seniman sendiri bisa mengklaim karya-karya puncaknya? Ya, saya kira ada dua sisi ya. Selama seniman itu masih hidup, dia dengan kesadarannya itu bisa melihat ada karya-karya yang subur dan karya-karya yang tidak subur gitu ya. Artinya subur tuh karya itu selalu mengilhami hal-hal baru dari karya yang mungkin dibandingkan karya lain dia tidak seartistik karya yang subur itu gitu. Karena karya yang subur itu selalu menstimulasi dia untuk membaca kembali tentang pengertian seni, misalnya apakah itu ada dalam seni lukis atau dalam seni instalasi atau seni pertunjukan, ya itu dia mempertanyakan kembali, dan di situ saya kira dia juga bisa menetapkan karya-karya yang subur itu menjadi karya masterpiece dia gitu ya. Artinya di luar institusi, di luar dirinya. Tapi mungkin ketika seniman itu sudah tidak ada, itu ada institusi lokal dia, artinya bukan institusi pemerintah ataupun museum yang ada di yayasan atau apa yang menentukan karya-karya yang sudah tidak bisa lagi dikualkan dengan jumlah uang yang ada gitu ya. Jadi dia tidak bisa disebandingkan lagi dengan nilai-nilai materi lain gitu. Jadi kalau misalnya candi-candi itu, misalnya Borobudur itu udah menjadi masterpiece, dia tidak bisa misalnya dikoleksi oleh negara lain itu menjadi koleksinya gitu ya, karena dia sudah di luar nilai-nilai materi gitu. Nah, saya kira penting sekali untuk melihat karya-karya yang kita sebut masterpiece. Cuma persoalannya di sini kita melihat bahwa banyak museum yang memamerkan karya-karya yang kita sebut masterpiece, tapi kolektor-kolektor pribadi juga menganggap karya yang mereka koleksi adalah karya masterpiece. Sehingga kenapa museum itu tidak ramai, karena tidak ada karya yang memang betul-betul masterpiece, maksudnya yang satu tapi sudah tidak bisa diperjualbelikan lagi gitu ya, dia sudah beyond ya dari nilai-nilai uang gitu. Jadi kalau orang pergi ke Museum Louvre di Paris, mereka lihat Mona Lisa, itu orang Itali pun juga berbondong-bondong antri menonton karya masterpiece yang belum tentu dari Prancis gitu. Ya. Artinya Leonardo da Vinci memang seniman Itali, tapi karya masterpiece-nya ada di Paris gitu kan. Jadi seniman-seniman masterpiece kita jangan-jangan malah ada di luar Indonesia, di museum di luar Indonesia, karena tidak ada semacam lembaga yang melihat karya yang khusus dari perjuangan seniman seperti Guernica-nya Picasso atau Marcel Duchamp dengan Fontaine-nya gitu ya. Itu orang akan melihat spesifik di situ ya. Kita soalnya melihat ada kebudayaan yang salah di sini. Misalnya zaman-zaman dulu orang jual kartu pos. Saya pergi ke Bali, saya bisa beli kartu pos yang gambarnya Borobudur gitu. Atau orang di Jogja itu bisa beli tentang Pantai Kute ya, intinya ya, waktu zaman masih orang kirim-kirim postcard gitu. Tapi di luar negeri nggak mungkin ada, misalnya orang pergi ke Gunung Alpen lihat Matterhorn, ya dia jual kartu posnya khusus di situ, di kota lain nggak akan dijual gitu ya. Jadi masterpiece juga saya kira hal yang sama. Ketika ada satu masterpiece, kita harus menetapkan bahwa itu yang masterpiece, nggak bisa lagi yang lain, karena juga ada narasi yang penting dari masterpiece itu gitu.
misalnya kayak Guernica gitu. Jadi ada peristiwanya waktu zaman Franco misalnya tahun 30-an. Kemudian waktu dikembalikan dari Amerika kembali ke ke Spanyol itu, karya Guernica dikawal besar-besaran karena dia yang menghidupkan waktu itu tentang perekonomian Spanyol waktu dalam keadaan setelah perang gitu. Jadi saya kira karya-karya masterpiece penting untuk dipikirkan oleh senimannya yang dia tidak bisa bernegosiasi dengan nilai-nilai materi, tapi juga lembaga-lembaga yang nggak tahu di sini ada atau enggak yang berwibawa untuk menentukan karya-karya yang masterpiece itu gitu. Jadi karya masterpiece itu dalam seni rupa kontemporer tidak melulu harus yang konvensional. Dia tidak harus hanya lukisan, tidak hanya patung atau karya-karya konvensional, tapi juga karya dengan pemikiran-pemikiran baru yang suatu saat pemikiran baru itu juga tidak baru gitu ya, tapi artinya pemikiran baru itu dia sudah melakukan antitesis dari apa yang ada pada teori-teori yang sudah ditetapkan gitu ya, karena teori itu selalu berkembang gitu ya, cuman dalam periode tertentu dia menjadi tonggak perubahan itu.